Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat channel saya? Semoga teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan berbagi tentang tips sukses dengan usaha fotokopi ya teman-teman. Yang perlu kita lakukan kalau ingin kita membuka usaha fotokopi, di sini kita jangan hanya berani bermimpi. Maksudnya di sini kita harus mulai melakukan. Kalau kita ingin membuka usaha tersebut, kita tertarik untuk memulai usaha sendiri. Jangan cuma berani bermimpi, segera mulai usaha kita. Tetapi jika kita masih bingung untuk memilih usaha apa yang sedang berkembang dan mempunyai prospek yang menarik saat ini, kenapa tidak memulai usaha fotokopi? Jadi kita kalau ingin berusaha teman-teman, baik itu seperti usaha saya, usaha fotokopi, kita jangan hanya sekedar bermimpi. Maksudnya di sini kita tidak boleh hanya mengangan-angan saja, tetapi kita di sini harus bergerak, kita lakukan agar usaha kita tersebut bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, mulai dengan membeli mesin fotokopi. Kalau kita ingin membuka usaha fotokopi, tentu kita alat yang pertama yang harus kita miliki yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini tidak perlu mesin fotokopi yang begitu mewah teman-teman, karena kita termasuk pengusaha atau usaha yang masih pemula. Seperti saya masih memakai mesin fotokopi kecil, yaitu mesin fotokopi Brother DCP L2540. Mesin itu saja sudah cukup teman-teman, karena mesin itu sudah bisa memfotokopi ukuran sampai E4. Karena kita kebanyakan orang memfotokopi itu ukurannya E4. Jadi mesin fotokopi sangat penting untuk kita punya kalau kita ingin membuka usaha fotokopi. Begitu juga dengan usaha-usaha yang lain, apa saja yang diperlukan, yang penting di usaha tersebut kita harus mempunyainya. Ibaratnya kita kalau seandainya ingin cepat sampai ke tempat, kita harus mempunyai kendaraan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kendaraan, maka perjalanannya akan lambat. Begitu juga dengan peralatan tadi teman-teman. Peralatan tadi seperti kendaraan bagi kita, karena itu adalah tulang punggung atau pokok daripada tempat usaha kita. Selanjutnya, penting perlu ada pertimbangan. Maksudnya di sini perlu kita ingat dan perhatikan sebelum kita memulai usaha fotokopi, agar kita benar-benar siap dan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi di sini kita harus perlu pertimbangan yang matang teman-teman. Kalau seandainya kita membuka usaha, seperti saya membuka usaha fotokopi, kita harus mempertimbangkan dengan matang apa yang akan terjadi ke depan. Misalnya apakah kita siap untuk sukses, siap untuk gagal. Jadi jangan sampai kita salah pertimbangan. Maksudnya di sini mungkin tempat kita tinggalnya di pelosokan atau di pedalaman. Kita membuka usaha fotokopi, tentu itu pertimbangannya kurang bagus. Tetapi kalau kita ingin membuka usaha fotokopi, tentu kita mencari tempat atau situasi yang bagus, yang layak untuk membuka usaha fotokopi. Begitu juga dengan usaha-usaha yang lain, tentu kita harus mempersiapkan, mempertimbangkan apa-apa saja yang penting untuk kedepannya. Selanjutnya teman-teman, pilih tempat untuk membeli mesin fotokopi. Maksudnya di sini kita harus memilih tempat untuk membeli mesin fotokopi. Agar apa? Agar nanti mungkin ke depan yang namanya mesin tentu ada baik dan ada buruknya. Maksudnya buruk di sini mungkin ada macet, ada kerusakan. Kita tentu bisa dengan mudah memperbaikinya atau dengan mudah menghubungi daripada mekanik-mekanik atau toko yang tempat kita membeli usaha membeli tempat fotokopi tadi. Jadi kalau kita membelinya yang tidak terjangkau di kita tempatnya, maka suatu saat kalau kita mengalami kesusahan, kita akan susah untuk menghubunginya. Jadi kita pilih tempat yang untuk membeli fotokopi tersebut, tempatnya yang sesuai dengan daerah kita atau dekat dengan daerah kita. Selanjutnya, guna kita memilih tempat untuk membeli fotokopi tersebut, gunanya agar
kita mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada tempat yang lain. Mungkin di tempat si A harganya mahal, di tempat si B langganan kita tadi harganya agak murah. Jadi itulah keuntungannya kita memilih tempat untuk membeli mesin fotokopi tersebut, teman-teman. Jadi itulah teman-teman, ada 4 tip yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini bagi kita yang ingin membuka usaha fotokopi. Jadi semoga tip itu bermanfaat, mulai dari jangan hanya berani bermimpi tadi. Sudah itu mulai dengan membeli mesin fotokopi, baik itu mesin yang bagus atau mesin yang murah. Kalau seandainya modal kita besar, silakan beli saja mesin yang bagus. Selanjutnya penting untuk perlu ada pertimbangan tadi. Kita pertimbangan ke depannya apakah tempat ini bagus untuk kita usaha fotokopi atau tidak. Apakah kita siap ke depannya untuk kita maju atau siap kita untuk gagal, karena usaha tersebut ada 2 pilihan. Kalau tidak berhasil maka dia akan gagal. Selanjutnya pilih tempat untuk membeli mesin fotokopi. Keuntungannya tadi agar kita bisa dengan mudah menghubungi apabila ada kendala di mesin fotokopi kita, dan juga keuntungannya kita bisa memilih tempat-tempat yang mana yang harganya lebih miring dari tempat-tempat yang lain. Jadi itulah 4 tip yang dapat saya berikan kali ini. Semoga tip yang saya berikan untuk bagi teman-teman yang ingin membuka usaha fotokopi, untuk usaha fotokopi, semoga tip ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya tahu segala kesalahan itu semuanya hanya milik saya, dan semua kebenaran itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, semangat membuka usaha, semangat menjalankan usaha, semangat untuk mengejar kesuksesan di masa depan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.